Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hasil survei Litbang Kompas terbaru pasti menampar wajah PDIP. Kemarin saya sudah bahas survei tersebut karena hasilnya yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Saat saya membahasnya, saya belum baca hasil penelitiannya secara lengkap. Saya cuma merujuk pada berita-berita yang tersebar. Tapi kini saya sudah membaca presentasi penelitiannya. Dan ternyata yang juga penting adalah pandangan rakyat tentang partai-partai politik. Nah, di bagian inilah mestinya PDIP tertampar. Peneliti Kompas meminta rakyat menilai 8 partai yang ada di parlemen. Pertanyaannya terbagi dua. Pertama, apakah rakyat puas dengan masing-masing partai politik? Kedua, apa citra partai di mata rakyat? Dari 8 partai yang bisa dibilang terbaik adalah Partai Prabowo, Gerindra. 83% rakyat puas dengan Gerindra. 88% rakyat menganggap Gerindra memiliki citra yang baik. Di bawah Gerindra ada partainya SBY, Demokrat. 80,5% rakyat puas dengan Demokrat. 81,4% rakyat menilai Demokrat punya citra yang baik. Kemudian ada PKB, Golkar, Nasdem, PAN, dan PKS. Nah, yang paling buncit adalah PDIP. Hanya 53,2% yang menyatakan puas dengan PDIP dan 56,3% yang menyatakan citra PDIP baik. Menurut saya ini adalah sebuah citra yang sangat buruk mengenai PDIP. PDIP itu kan dikenal sebagai partai terbesar di parlemen. Jumlah anggota parlemennya di DPR paling banyak. Tapi ternyata saat ini reputasi mereka sangat rendah. Bayangkan hanya 50%-an yang puas dan menganggap PDIP sebagai partai yang baik. Sebagai sebuah partai yang selama ini memperjuangkan demokrasi, PDIP harus melakukan langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan diri. Kebetulan dalam waktu dekat ini PDIP akan melakukan kongresnya. Sangat penting bagi PDIP untuk melakukan langkah pembenahan yang tidak kaleng-kaleng. Bahkan sekarang ini sudah beredar gagasan agar PDIP segera mengubah struktur kepemimpinan mereka. Yang paling dipersoalkan adalah Ketua Umum PDIP sendiri, Megawati. Bu Mega ini sudah memimpin PDIP selama lebih dari 30 tahun, sejak 1993. Karena itu sudah saatnya dia melepaskan jabatan. Apalagi dalam tahun-tahun terakhir ini, PDIP mengambil pilihan untuk menjadi partai banteng mengamuk yang memperburuk citra mereka. PDIP harusnya sadar bahwa gaya agresif mereka membuat rakyat semakin tidak bersimpati pada mereka. Dan banyak pihak menilai gaya ini akan terus tidak berubah kalau Bu Mega tetap berada di pusat kekuasaan PDIP. Para petugas partai PDIP yang berada di lingkaran kekuasaan Bu Mega adalah pria-pria agresif yang siap untuk menghajar lawan-lawannya secara terbuka. Di situ ada Hasto Kristianto, ada Adian Apitupulu, Deddy Sitorus, FX Hadi Rudiatmo, Pandana Baban, dan yang sekarang terbaru Guntur Romli. Saya duga mereka adalah orang-orang yang secara rutin dan berkelanjutan memberi masukan buat Bu Mega tentang langkah-langkah dan pernyataan-pernyataan politik yang harus diambil. Kalau garis agresif ini yang terus diambil, jangan heran kalau suara dukungan terhadap PDIP akan semakin amblas. Percayalah, di masa ini branding politik itu sangat menentukan. Ketika PDIP terus membangun branding dirinya sebagai partai yang serba berperang, rakyat akan kehilangan simpati. PDIP harus segera berubah. Soal arti penting komunikasi ini bisa dilihat dalam kasus Prabowo. Seperti terlihat dalam hasil survei Litbang Kompas, kepercayaan rakyat pada Prabowo Gibran sangatlah tinggi. Hampir 90% rakyat menyatakan yakin dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Sekitar 80% rakyat menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran. Pertanyaannya, mengapa? Prabowo Gibran baru memimpin Indonesia selama 100 hari, tapi masyarakat sudah memperoleh cukup informasi yang membuat mereka percaya dengan pemimpin mereka. Prabowo dan Gibran memang punya image yang baik di depan masyarakat. Saya sendiri bisa dibilang takjub dengan perubahan gaya Prabowo dari pemimpin yang otoriter dan arogan di masa lalu menjadi seorang pemimpin yang bersahaja, sabar, pintar di masa ini.
Salah satu episode yang sangat penting diingat adalah ketika di masa Pilpres, dia dihina oleh Anies yang menyatakan rapornya di Kementerian Pertahanan adalah 11 dari angka tertinggi 100. Anies memang dengan sengaja mengangkat hinaan itu untuk membangkitkan rasa amarah Prabowo. Dan Prabowo sih kelihatannya sebenarnya tersinggung dengan ejekan itu, tapi kemudian dia bisa menguasai diri. Dia menahan diri sampai debat berakhir. Masyarakat pun bersimpati padanya. Buat saya itulah gaya Prabowo saat ini yang menyebabkan ia sekarang dicintai rakyat. Dia tidak pernah mengamuk, dia tidak pernah bicara kasar, dia sangat bisa mengendalikan diri. Dia bahkan meminta para pendukungnya untuk tidak mudah bereaksi terhadap serangan-serangan dari kubu lawan. Istilah gemoy saja menjadi salah satu trademark dia. Dan kini Prabowo memiliki tim komunikasi yang menurut saya sangat keren. Dia didukung oleh sebuah tim yang disebut Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Yang ditunjuk jadi ketuanya adalah Hasan Nasbi, seorang ilmuwan politik yang sudah bertahun-tahun terlibat dalam lembaga survei dan konsultan politik. Hasan punya 3 deputi, 3 staf khusus, 6 juru bicara, 6 tenaga ahli utama, 11 tenaga ahli media, 10 tenaga ahli muda, dan 9 tenaga ahli terampil di lingkungan kantor komunikasi kepresidenan. Yang jadi juru bicara pun adalah orang-orang muda yang lazim sekali kita kenal bicara di ruang publik, diantaranya Philip Vermonte, Ujang Komarudin, Prita Laura, dan Dedek Prayudi. Dari apa yang saya tahu, mereka ini secara berkelanjutan mempelajari isu-isu publik yang berkembang setiap hari. Mereka juga mempelajari program-program pemerintah yang perlu disebarkan secara luas kepada masyarakat. Mereka bukanlah kalangan yang sekedar menggoreng-goreng isu. Setiap topik yang mengemuka akan didiskusikan, dibahas, dirancang formulasi redaksinya secara bersama-sama. Itulah yang menyebabkan arus komunikasi dari pemerintah Prabowo Gibran saat ini tertata dengan tertib dan relevan untuk kepentingan masyarakat luas. Misalnya saja soal makanan bergizi gratis. Program ini kan sebenarnya jadi sasaran serang kaum anti pemerintah. Kalangan ini secara seksama memperhatikan dan menunggu terjadinya kesalahan dan kelemahan yang memungkinkan mereka menggoreng isu ini secara terbuka. Kelemahan tentu saja ada dan kesalahan tentu saja juga terjadi. Namun dengan segera pula beredar informasi-informasi yang mengcounter serangan tersebut secara objektif. Dan respons ini dilakukan secara terencana dan sistematis oleh tim PCO. Yang ingin saya katakan, salah satu faktor yang membangun terciptanya image positif mengenai pemerintah Prabowo Gibran adalah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang perlu dipelajari dan bahkan diikuti oleh PDIP dan juga partai-partai lainnya. Masyarakat sudah lelah dengan segala hiruk-pikuk konflik dan saling serang yang terjadi selama ini. Masyarakat akan lebih berterima kasih kalau para politisi saat ini berkomunikasi dengan menggunakan akal sehat. Kritis boleh, tajam boleh, tapi tetap harus mengikuti akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.